Selamat malam, teman-teman mahasiswa. Malam, Bu. Oke, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya, teman-teman. Oke, malam ini saya akan sharing tentang penulisan blog ilmiah. Kenapa ini dibuat? Karena teman-teman melakukan publikasi via Medium dan itu adalah sebuah blog. Jadi saya ingin banget share sesuatu yang mungkin walaupun ini agak telat, tapi nggak apa lah ya buat pengetahuan teman-teman juga nanti biar ke depannya teman-teman bisa menulis dengan semakin baik, seperti itu. Oke, makasih responnya teman-teman. Kalau selain di chat juga bisa pakai emoticon reaction biar seru-seruan aja. Saya mulai lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali bisa sharing lagi di sini. Saya akan membagikan informasi, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Ini adalah tentang penulisan blog ilmiah. Saya Restia Mugiono, saya adalah salah seorang mentor di program Talent Scouting Academy ini. Ini perkenalan dari saya ya, teman-teman. Kalau mau follow medsos saya silahkan. Ada Instagram, TikTok @restiapriu dan LinkedIn Restia Mugiono. Saya mulai dulu ya dengan sebuah quotes. Good writing isn't a science, it's an art, and the horizon is infinite. You can always get better. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sekarang sudah memulai untuk membuat tulisan, itu adalah sesuatu yang baik. Saran saya jangan pernah untuk berhenti, tetaplah menulis. Kenapa? Karena itu adalah sebuah skill yang bisa diasah dan kita akan terus-menerus meningkat, seperti itu. Jadi, mustahil kalau teman-teman berharap kemampuan teman-teman bagus saat ini juga akan sulit. Biasanya sih akan terjadi improvement ya, karena sering latihan. Jadi, latihan itu seperti binaraga. Kita akan melatih otot kita, dalam hal ini adalah otot menulis. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi mulailah, teruslah menulis. Oke, saya di sini ada sebuah video. Ini adalah video yang menjabarkan mengapa pentingnya story di dalam sebuah artikel yang saintifik. Kita saksikan bersama ya. Well, okay, so the first thing I tell all my students and postdocs and so on is you want to think about writing a paper in terms of telling a story. Okay, so you have to have a vision as to what that story is, because that's the way that you're going to make the writing process the most efficient. So it's before you ever write anything down, it's mostly just at the level of let's talk about what this paper might be, and it always ends up being what's the story you want to tell. I am often see papers that are submitted, and of course, as the editor, I'm looking at the papers and I'm saying, okay, what's their story? And unfortunately, sometimes I get papers where there's no story. Okay, it's just simply, here's some results that we generated, and just take it or leave it. And it's like, okay, this is no story. Okay, so that's a problem. I think it's important that people read a lot of the literature and find papers that really inspired them. And if you watch some of the masters of chemistry tell their stories in the literature, I think that's really the best way to learn. To read, think about how they did it, and then think about how you could potentially map your story onto theirs. When you meander
and start trying to write a paper and then figure out, you know, the significance of it as you go along. I think it often leads to a very difficult to tell story and a poorly told story. So I'm a big proponent of, you know, before we do anything, let's ask what it is that we can conclude, what we've taught the world. Sometimes a story and the important results can get buried in a paper. And so I think it's really critical to think about what your most compelling results are, what your key advances are, and to be absolutely certain that you build the introduction and build the story of your paper around conveying those results. If those get lost in mounds and mounds of data and data interpretation, you're going to have a much less likely chance of garnering excitement from the reviewers for your paper. So I spend a lot of time just trying to think about how to tell the story. And sometimes, especially with very complicated research where there's a lot of stuff in the details, that can be quite difficult to get the story across. You know, my students come to me with a first draft, and if it's a paper, and the first question I ask them is, what is the story? Right? What is it you want me to get? So once I get that, for me, then I can understand how the paper gets put together. But until I get that, I think it can be kind of difficult. Oke, dapat ya kesimpulannya. Jadi di balik sebuah artikel yang saintifik, kekuatan untuk menulis itu terletak di story-nya. Jadi kalau misalnya kita ambil case deh, kayak misalnya incident responder gitu. Misalnya kita doing something, misalnya kita analisis di network, itu kan pasti ada basic story-nya ya. Misalnya terjadi misalnya terjadi serangan malware, kemudian malware-nya itu membuat traffic-nya itu menjadi banyak yang kotor, sehingga terjadi keluhan, terjadi gangguan, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan sebetulnya sebuah story yang bisa dirangkai berdasarkan urutan waktu, dan itu bisa dibikin menarik seperti itu. Nah, setelah itu baru nanti kita ngomongin analisis dari network itu, misalnya kita pakai PCAP. Nah, itu jadi ada background story yang menjelaskan ini PCAP-nya tuh kenapa gitu. Terus nanti dari PCAP itu sendiri kita bisa bikin story, misalnya dari awal itu dia terjadi apa, kemudian setelah itu di hari berikutnya terjadi apa. Nah, jadi data itu bisa berbicara sesuatu, dan sebelum kita ngomong data, kita juga ngomong basic story dulu. Kenapa sih kita harus ngelihat dari network analysis itu, misalnya ngelihat PCAP di network tersebut tuh kenapa gitu. Nah, itu sesuatu hal yang bisa digali dan bisa dibikin menarik. Nah, kadang-kadang kita langsung aja gitu, kalau misalnya analisis dari network, ya udah kita langsung menyajikan pertama apa, kedua apa, ketiga apa gitu, tanpa menyajikan story yang sebetulnya itu bisa bikin tulisannya lebih menarik. Nah, di sini saya akan sharing tentang kaidah penulisan blog ilmiah, kemudian struktur blog secara umum, proses penulisan blog ilmiah, tips penulisan blog, dan ketentuan bahasa Indonesia. Ini ngingetin lagi tentang aspek-aspek bahasa Indonesia yang dulu kita pernah pelajari di bangku sekolah. Yang pertama, tentang kaidah penulisan blog ilmiah. Blog ilmiah itu harus ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, penulis blog ilmiah itu harus memahami cara penulisan yang baik, dengan struktur bahasa penulisan dan pemilihan kata-kata atau diksi yang sesuai, dan dalam kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, blog itu ditulis dengan menggunakan kalimat yang lugas agar mudah dipahami pembaca. Jadi penulis harus memahami bahwa pembaca itu memiliki keterbatasan waktu untuk memahami semua isi dari tulisan.
Oleh karena itu, penulisan harus dituangkan secara singkat, jelas, dan tegas. Nah, dari hal ini juga teman-teman harus tahu bahwa ketika kita menyajikan sebuah tulisan yang sulit dipahami, kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang tidak terlalu menggunakan istilah-istilah. Jadi gunakanlah kalimat yang mudah dipahami dan ringan, kira-kira seperti itu. Yang ketiga, argumentasi analisisnya meyakinkan. Blok ilmiah ini memerlukan argumentasi penyampaian yang logis secara formal tentang suatu pendapat, pernyataan, posisi, atau cara pandang tertentu yang berkaitan dengan suatu isu dan masalah yang menjadi perhatian penulis. Jadi kekuatan persuasi itu terletak pada kemampuan pemilihan kosakata atau penggunaan istilah-istilah oleh penulis. Jadi teman-teman harus punya keinginan untuk menyampaikan sesuatu gitu. Jadi jangan biarkan sebuah tulisan itu datar tanpa ada maksud untuk yang mau disampaikan apa gitu. Selanjutnya memiliki data dukung yang baik. Argumentasi yang baik memerlukan data dukung maupun bukti yang kuat, berupa data, informasi, hasil penelitian, statistik, survei, interview, opini ahli atau expert judgment, dan bukti yang baik itu memenuhi setidaknya 4 kriteria, yaitu relevan, reliable, representatif, dan cukup. Kemudian disajikan dalam tampilan atau layout yang menarik. Penyajian data-data dan informasi dalam analisis itu menggunakan ilustrasi atau infografis itu akan mempermudah pembaca untuk menangkap pokok-pokok pikiran dan juga bisa lebih mengefisienkan volume tulisan. Jadi zaman sekarang itu pembaca itu biasanya modelnya membaca cepat ya, makanya terkadang kita harus bikin semacam key point dalam bentuk bullet atau numbering, kira-kira seperti itu, sehingga ketika mereka membaca cepat, mereka bisa mengambil poin-poin yang kita sudah highlight. Nah, ini adalah basic struktur dari sebuah blog. Kenapa sih kita harus ngikutin ini supaya kita juga bisa relate dengan metode penulisan blog yang secara umum. Jadi tidak jauh-jauh dari penulisan blog pada umumnya. Yang pertama ada judul, kemudian di sini ada opening text. Ini adalah opening yang membuat orang penasaran terhadap isi keseluruhan. Biasanya kita ngomong opening text ini semacam sub-headline ya. Nah, sedangkan title ini adalah headline. Membuat title ini juga sebetulnya kalau di copywriting itu ada tekniknya tersendiri. Jadi bagaimana membuat judul yang bikin orang penasaran. Nah, opening text itu juga lanjutan dari apa yang bikin orang penasaran. Kemudian gunakan gambar yang representatif dan menarik dan kekinian. Gambarnya juga high resolution. Kemudian kalau perlu kita mencantumkan sumber gambarnya. Jadi biasakan untuk menggunakan gambar dengan Creative Commons License, artinya gambar itu memang shareable, tidak mempunyai license yang komersial, kira-kira seperti itu. Kemudian ada section header. Di sini ada target keyword here, itu juga bagian dari pengantar ya sebetulnya. Setelah itu ada body copy, provide content related to first section header. Jadi di sini untuk pengantar ke sectionnya, kemudian ada section header. Ini use multiple subhead to break up text and increase readability. Ini artinya dibagi per poin-poin ya. Kemudian ada body-nya, body dari blognya. Sama sebetulnya ini ada call to action. Kalau call to action itu biasanya kita menyuruh mereka untuk ngapain gitu. Tapi ini biasanya untuk yang komersil. Kalau untuk blog yang informatif, sebetulnya call to action ini bisa menjadi opsional. Kemudian ada comment section. Nah, proses penulisan blog ilmiah yang pertama adalah know the topic.
Di sini artinya kita harus menguasai topik yang akan kita tulis. Menguasai itu bukan berarti kita benar-benar paham luar dalam, enggak juga, tapi kita bisa melakukan riset. Dengan riset itu kita bisa mendapatkan beberapa sumber yang relevan, dan sumber yang relevan itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya mereka yang membuat itu adalah orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Jadi jangan pernah merefer sebuah blog yang sudah nggak relevan. Pertama ditulis sama orang yang kapabilitasnya nggak jelas, kemudian juga waktunya sudah obsolete ya, udah terlalu usang, itu jangan dipakai. Jadi gunakan blog-blog yang memang ditulis sama orang yang kira-kira kompeten. Kira-kira orang yang kompeten itu paham ya, misalnya dia punya sertifikasi, atau dia memang bekerja di bidang tersebut, itu kira-kira yang kompeten adalah seperti itu. Nah, kita harus membaca dulu dari topik-topik tersebut, sehingga kita nanti menguasai. Ini read and research itu ya, setelah know the topic, read and research. Jadi dengan read and research itu nanti kita akan belajar. Jadi nggak semua apa yang kita tulis itu adalah hal yang benar-benar kita kuasai. Sometimes kita harus keluar dari zona nyaman, kita benar-benar belajar, kita cari tahu, lalu kita menulis. Nah, ketika kita menulis, artinya kita bakal menuangkan sesuatu yang sebetulnya kita lagi belajar. Jadi belajar iya, nge-share iya, jadi double, kira-kira seperti itu. Nah, setelah melakukan riset ini, kita akan outline, membuat poin-poin dari blognya. Misalnya pertama itu dia akan ngebahas apa, kedua ngebahas apa, ketiga ngebahas apa, sampai terakhir ngebahas apa. Itu harus ada benang merahnya. Kemudian setelah itu kita mulai menulis. Mulai menulis adalah apa yang sudah ada materinya, misalnya kita sudah mencari topiknya, udah riset, mulailah menulis, merangkai, dan sebagainya. Kalau itu dalam bahasa Inggris, gunakan Google Translate, it's okay. Kemudian kita mulai membuat bagian-bagian dari outline yang sudah kita siapkan. Mulailah menulis, jangan ragu. Kenapa? Karena di awal kita harus menerima segala ketidakperfekan dari tulisan kita. Kita tulis dulu apa yang ada di otak kita saat itu. Nah, setelah kita menulis dan semuanya sudah ditulis, kita ambil jeda, kemudian kita akan balik lagi melakukan review dan edit. Review dan edit di sini adalah kita melakukan membaca. Jadi kita baca sendiri itu tulisan kita. Kita kalau baca, kita ingat lagi ya rumusnya SPOK. Harus ada subjek, subjek melakukan predikat, terhadap objek, nanti ada keterangan, SPOK. Kalau misalnya kita tidak menyebutkan dalam kalimat ilmiah ya, dalam blok ilmiah terkadang kita tidak menyebutkan subjek, siapa yang melakukan itu. Lebih ke apa yang dilakukan. Nah, itu kita bisa menggunakan kalimat yang pasif, kira-kira seperti itu. Misalnya perusahaan harus membuat sebuah pedoman untuk sistem keamanan informasi, misalnya kayak gitu. Jadi kalau itu ada perusahaannya ya. Misalnya kita nggak tahu siapa yang nanti akan membuat, berarti pedoman sistem keamanan informasi harus dibuat dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan, kemudian harus direview berkala. Nah gitu. Jadi kita nggak menjelaskan nanti siapa yang buat si pedoman itu, tapi kita menjelaskan ada yang dibuat, yaitu pedomannya dibuat bla bla bla, nanti pakai keterangan dan ini kayak gitu. Tapi nanti kita nggak tahu nanti di perusahaan itu yang membuat siapa, tapi itu bisa aja seperti itu. Jadi ketika kita melakukan review dan edit, kita akan melakukan analisis tentang kepantasan dari tulisan kita. Dan itu nggak apa-apa, di awal itu masih jelek, nggak ngerti, tapi nanti dengan seiring berjalannya waktu ya, misalnya kita publish dulu, nanti seminggu kemudian kita baca lagi, kok kita nulisnya dulu kayak gitu ya, jelek banget ya. Nah itu nanti kita akan bikin tulisan yang serupa mungkin, nanti kita akan membuat tulisan yang lebih bagus dari itu. Jadi it's okay kalau misalnya teman-teman tulisannya mungkin nggak sesuai harapan, tapi memang kayak gitu. Jadi otot itu harus dilatih.
istilahnya orang olahraga mau lari maraton itu nggak mungkin tiba-tiba dia langsung bisa lari gitu. Jadi dia misalnya lari dulu 100 kilometer dalam minggu pertama, besoknya 100 kilometer lagi, lanjut lagi jadi 200, 300, lama-lama makin lama ototnya kan udah kuat tuh, baru dia nanti bisa maraton. Nggak mungkin ada istilahnya sekali lari langsung maraton, capek, pingsan yang pasti kayak gitu. Nah sama nulis juga kayak gitu. Nulis tuh nggak ada sekali nulis langsung bagus tuh nggak ada. Jadi nulis itu pelan-pelan, dilatih, nanti lama-lama akan bagus. Nah, prosesnya yang pertama ini adalah know the topic. Nah, di sini penulis itu melakukan brainstorming, menguraikan, mengelompokkan apapun yang relevan dengan topik. Tidak ada yang terlalu aneh, terlalu wah, bahkan kadang-kadang ide-ide yang disasosiatif, yang nggak berelasi, itu kadang-kadang bisa membawa kita untuk membuka cakrawala baru ke hal yang mungkin kita nggak pernah pertimbangkan bahwa itu ternyata ada kaitannya. Nah, di sini penulis itu akan membuat keputusan tentang pembaca. Jadi kita harus tahu siapa audiens yang menjadi sasaran dari tulisan kita. Siapa yang akan baca blog saya? Tujuan blog ini tuh mau ngapain? Apa yang mau saya sampaikan? Terus mengapa mereka harus membaca blog saya gitu? Karena orang itu juga melakukan sesuatu pasti ada tujuannya ya, dan kita juga harus tahu gitu. Kira-kira apa sih yang bikin mereka tertarik untuk baca blog saya? Kayak misalnya kita mau bikin blog tentang yang network traffic itu. Kira-kira siapa yang akan baca ya? Oh, misalnya mahasiswa yang lagi belajar tentang network atau enggak karyawan yang lagi otodidak belajar network, misalnya kayak gitu. Oh, oke, kira-kira mereka punya background lah ya, ngerti tentang istilah-istilah. Nah, itu kita analisis audiens kita. Kita kira kayak gitu. Jadi kita know the audience itu penting banget ya. Jadi kita bisa menyampaikan sesuai dengan audiens yang jadi target. Atau misalnya kita targetnya adalah masyarakat umum. Ini literasi untuk semua masyarakat. Oh, oke, kalau untuk masyarakat umum, saya mau kasih tahu bahwa kalau misalnya ada malware, itu trafficnya kayak gini loh. Ada misalnya ada apa ya, traffic ke server yang di luar network. Nah, berarti kata-katanya nggak boleh pakai istilah, kata-katanya harus yang mudah dipahami. Nah, itu know the audience itu akan apa ya? Akan bikin target kita tuh tercapai gitu. Jadi memang nulis itu harus ada KPI-nya juga ya. Kita harus tahu target kita mau apa. Apakah target kita adalah misalnya dalam 1 bulan itu ada pembaca 10 gitu. Itu adalah sebuah KPI gitu. Kalau kita nggak punya KPI, kita tuh nggak punya tujuan. Kira-kira ya udahlah, yang penting dipublish aja. Kayaknya itu aneh banget ya kalau misalnya kayak gitu. Pikirannya ya, tapi kalau misalnya untuk TSA sih mungkin lebih ke ya udah misalnya mentor setuju gitu. Mungkin targetnya lebih ke situ, nggak apa-apa. Karena masih latihan. Tapi kalau misalnya udah nulis blog beneran, pasti orang akan peduli banget. Apalagi kalau misalnya kalian adalah seorang content creator yang punya KPI, misalnya jumlah traffic yang masuk di blog itu sebulan harus misalnya 1000 traffic. Nah, kita harus tahu banget audiens kita kayak gimana. Nah, itu memang menguasai audiens dan memahami apa yang mau kita sampaikan itu harus banget kita pahami. Kemudian membaca dan meneliti, read and research. Blog sukses itu membutuhkan sumber utama yang andal untuk menjelaskan tidak sekedar apa yang terjadi, melainkan mengapa. Why it happen itu adalah sesuatu yang orang kadang-kadang justru lebih penasaran. Kenapa sih kok bisa ya gitu terjadi traffic di dalam network perusahaan keluar, kok bisa? Apa penyebabnya ya? Kira-kira sumber traffic itu asal mulanya tuh karyawan ngapain dulu ya? Kok tahu-tahu ada traffic ke CNC server gitu. Nah, itu kadang-kadang perlu dijelaskan ke audiens dan itu akan membuat tulisan menarik. Penulis perlu membuat catatan tentang pemikiran dan ide saat membaca. Jadi
kita harus bikin kayak catatan kecil dari apa-apa yang udah kita kumpulkan di riset itu. Kemudian setelah penulis menyelesaikan membaca aktif dari sumber utama, mungkin perlu mendapatkan sumber sekunder untuk mendukung blog. Sumbernya itu untuk semua dapat berupa buku, jurnal, sumber lain yang dapat dipercaya. Yang ketiga, membuat kerangka dan perencanaan. Membuat kerangka penulisan ini akan bermanfaat untuk memandu tulisan, sehingga lebih mudah untuk membingkai fakta. Di dalam kerangka perlu disertakan bahan yang disediakan pada tahap membaca dan meneliti, karena hal ini akan bermanfaat ketika penulis membingkai dan membangun paragraf tubuh. Jadi setelah kita bikin keyword-keyword yang kita catat, kita di outline juga kita masukin aja kayak keyword-keyword itu supaya nanti ketika kita mulai menulis, kita nggak akan terlalu mulai ngeblank gitu. Kemudian mulai menulis, start your writing. Dalam penyusunan, penulis harus menggunakan bahan yang dibuat di tahap kerangka dan perencanaan untuk membingkai dan membangun paragraf tubuh. Banyak penulis yang menangani paragraf tubuh mereka terlebih dahulu daripada memulai dengan pendahuluan, terutama jika penulis tidak yakin dengan arah yang tepat dari blog. Dimulai dengan paragraf isi akan memungkinkan penulis untuk mengerjakan ide-ide tanpa merasa dibatasi oleh apapun. Tetapi bersiaplah untuk menghapus paragraf yang tidak sesuai, karena nggak sesuai dengan kerangka tadi. Setelah itu, buatlah paragraf pembuka yang mencerminkan isi blog. Jadi it's okay mau mulai dari mana, cuman nggak usah sayang-sayang kalau menghapus apa yang sudah kita tulis, karena itu memang ya alurnya seperti itu. Kemudian meninjau dan mengubah, review and edit. Ada dua cakupan versi yang berbeda, yaitu global dan lokal. Revisi global itu melibatkan pencarian isu-isu seperti kohesi, perkembangan dari keseluruhan blog. Jika blog memiliki paragraf yang tidak mengalir satu sama lain, tetapi mengubah blog secara tiba-tiba hanya untuk kembali ke pemikiran sebelumnya, blog memiliki kohesi yang buruk. Jika topik berubah dari paragraf ke paragraf, penulis perlu mempertimbangkan untuk mengubah urutan paragraf atau merevisi tulisan baik dengan menambahkan paragraf yang ada atau membuat paragraf baru yang menjelaskan perubahan topik. Blog yang mencakup transisi yang mulus secara signifikan akan lebih mudah dipahami dan dibaca, dan revisi lokal itu melibatkan untuk mencari kejelasan di dalam kalimat, memastikan koherensi dengan ide-ide penulis. Dan di tahap terakhir, dalam menulis makalah dibutuhkan review dari apa yang telah ditulis, seperti mencari kesalahan tata bahasa, ejaan, tanda bahasa yang hilang. Di tahap terakhir ini penting banget ya untuk menghilangkan typo. Kenapa? Karena semakin sedikit typo, maka tulisan kita akan terlihat profesional. Kalau tulisannya terlihat profesional, orang akan lebih percaya dengan apa yang kita sampaikan. Tapi kalau terlalu banyak typo, itu orang akan nggak trust dengan apa yang kita baca. Tips penulisan blog untuk judul. Judul itu yang pertama, menarik hingga pembaca ingin mengetahui lebih lanjut. Kemudian memunculkan minat pembaca. Singkat, jelas, mewakili isi substansi. Nah ini kadang-kadang bikin judul ini, kita kalau di copywriting itu ada tekniknya ya. Ada teknik untuk membuat curious, ada teknik untuk menggunakan rima atau seperti apa, itu nanti bisa dibahas lebih lanjut di copywriting. Yang kedua, gunakan gambar yang menarik sehingga pembaca ingin mengetahui lebih lanjut dengan memperhatikan haki atau hak kekayaan intelektual dari gambar. Misalnya menggunakan gambar dengan atribut Creative Commons License. Jadi kalau kita pakai Google, di situ ada tools, di situ ada license. Kita bisa sebaiknya kita menghindari yang biasa ya. Kita lebih aman pakai Creative Commons License. Selanjutnya untuk pendahuluan, ini terdiri dari beberapa kalimat yang ringkas, tapi menarik minat untuk membaca secara keseluruhan. Dan mengungkapkan urgensi dari topik ini diangkat, yaitu aspek why. Kenapa sih ini harus dibahas? Kayak gitu. Kemudian inti penulisan. Ini langsung spesifik ke inti pembahasan. Kemudian terukur disertai bukti-bukti yang memadai, evidence based.
kemudian analisis apa, di mana, siapa, mengapa, dan dampak efeknya apa. Jadi kalau tadi itu ya, kayak misalnya kita ngomong, kenapa sih kita harus melakukan analisis ke network traffic itu karena ternyata bla 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 gitu. Itu ada di pendahuluan. Nah, kemudian ketika inti dari penulisan kita bisa aja mengupas dari hasil analisis PCAP yang kita dapatkan. Nah, di situ kita bisa to the point tuh apa yang kita dapatkan dari analisis file PCAP itu, misalnya seperti itu. Kemudian rekomendasi. Spesifik memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat. Nah, jadi dari case itu kita sebetulnya bisa ngasih solusi. Kira-kira untuk membatasi apa ya, supaya traffic dari network itu tidak banyak oleh traffic yang kotor karena malware, itu kira-kira harus kayak gimana sih? Oh, misalnya dari sisi klien, mereka harus punya antivirus, misalnya seperti itu. Oh, harus lebih diperketat lagi untuk aturan bagi karyawan. Oh, ternyata butuh security awareness buat karyawan, misalnya seperti itu. Jadi, ada rekomendasi. Terukur, dalam arti solusi yang ditawarkan itu sesuai dengan kemampuan pemangku kepentingan atau stakeholder, dan didukung oleh faktor-faktor yang ada. Jadi kalau misalnya di tulisan itu kita menawarkan solusi, itu kita harus pastikan itu reachable. Jadi jangan terlalu mengawang-awang kayak gitu. Kemudian alternatif disertai analisis singkat, metode penentuan atau pemilihan, dan gambaran singkat alternatif yang dipilih. Nah, selanjutnya ada referensi. Ini referensi tentu saja teman-teman udah tahu ya. Kalau misalnya kita merefer dari berbagai sumber, tentu saja sumber itu harus dicantumkan. Karena itu adalah merupakan etika penulisan. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan bahas tentang ketentuan bahasa Indonesia. Nah, ini ngingetin lagi ya. Kenapa? Karena terkadang ketika kita udah nulis, kita suka lupa sama ketentuan bahasa Indonesia ini. Yang pertama, untuk huruf besar, ini menggunakan huruf besar itu pada huruf pertama awal kalimat. Kemudian huruf pertama unsur nama orang. Kemudian nama teori, hukum, dan rumus. Kemudian awal kalimat dari petikan langsung, misalnya besok pagi, ini B-nya besar. Kemudian huruf pertama hal yang berkaitan dengan agama, kitab suci, Tuhan. Kemudian huruf pertama dari unsur nama gelar, kebangsawaan, keagamaan, dan akademik. Kemudian huruf pertama seperti pada nama bangsa, suku, bahasa, aksara. Kemudian huruf pertama seperti nama tahun, bulan, hari, hari besar, hari raya. Kemudian huruf pertama dari unsur nama peristiwa sejarah. Huruf pertama dari nama geografi, misalnya Danau Toba. Ini D-nya besar, T-nya besar. Kemudian huruf pertama pada nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Kemudian huruf pertama pada setiap kata pada judul buku, karangan, artikel, makalah, serta nama media massa. Selanjutnya huruf pertama dari unsur singkatan nama gelar dan nama pangkat. Nah, selanjutnya untuk huruf tebal, ini digunakan untuk menegaskan bagian karangan, seperti bab atau subbab. Selanjutnya untuk kata turunan, kata yang mendapatkan imbuhan, misalnya awalan, sisipan, akhiran, gabungan awalan dan akhiran, ini ditulis serangkaian dengan imbuhannya. Kayak misalnya berjalan, ini digabung. Kemudian kata yang mendapat bentuk terikat ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu, misalnya infrastruktur digabung, pro dan aktif, ini digabung, ultra modern, ini digabung. Selanjutnya, untuk kata yang diawali dengan huruf kapital dan mendapat bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung strip, misalnya non-Indonesia, ini Indonesia awalannya huruf kapital, jadi pakai strip. Kemudian kata yang ditulis dengan huruf miring dan mendapat bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalnya yang pakai huruf miring itu biasanya kan yang bahasa Inggris ya. Misalnya anti mainstream, ini pakai strip. Pasca reshuffle, ini pakai strip.
Kemudian bentuk ulang. Bentuk ulang ini ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya, misalnya kura-kura, cas-cus-cus. Gabungan kata, ini gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkaian. Misalnya kalau ada gabungan awalan dan akhiran berarti digabung ya, dilipat gandakan, ini digabung karena ada awalan dan akhiran. Menggaris bawahi, ini juga digabung. Nah, kalau untuk gabungan kata yang mendapat hanya di awalan atau di akhiran, ini ditulis terpisah. Misalnya, bertepuk tangan. Ini cuma di awalannya jadi dipisah. Atau menganak sungai. Ini juga dipisah karena cuma di depan. Nah, tapi untuk gabungan berikut ini ditulis rangkai ya, kayak padahal, apalagi, bila mana, bagaimana, barangkali, daripada, perilaku, sedia kala, segitiga, sukarela, beasiswa. Nah, untuk kata depan seperti di, ke, dari, ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Di mana, ini ditulis terpisah ya. Partikel, lah, kah, tah, ini ditulis serangkaian. Bacalah buku itu baik-baik, nah ini ditulis serangkaian. Untuk partikel pun, ini ditulis terpisah. Apapun permasalahan, ini ditulis terpisah ya. Oke, untuk selanjutnya, untuk bentuk pun yang merupakan bagian dari kata penghubung, ini ditulis rangkai. Adapun, kendatipun, andaipun, ataupun, maupun, meskipun, bagaimanapun, sekalipun, biarpun, sementang pun, jikapun, sungguh pun, kalaupun, walaupun. Kalau partikel per yang berarti demi, tiap, mulai, melalui, ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, 1/1. Kemudian untuk singkatan, ini untuk singkatan orang, gelar, sapaan, pangkat, itu diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan. Misalnya Ahmad, apa ya gitu ya. Ini hanya A titik H titik, kemudian doktor, ini di titik juga, MBA, M titik, B titik, A titik, saudara, pakai titik, AKBP, ini juga pakai titik. Kemudian singkatan nama orang yang berbentuk inisial, misalnya LS, Lilis Suryani, ini nggak usah pakai titik. Singkatan untuk akronim yang terdiri dari huruf awal setiap kata, ditulis dengan huruf kapital, tanpa titik. Biasanya kan kita kalau menulis PT suka pakai titik ya, jadi ini ternyata PT itu nggak pakai titik. PT, udah nanti kalau misalnya PT-nya ada namanya, tinggal di spasi aja. Kemudian NIP juga tanpa titik. Untuk singkatan yang terdiri dari 2 huruf yang lazim digunakan dari dokumen atau surat menurat, itu diikuti dengan tanda titik, misalnya DLL, pakai titik, DSB, titik, DST, titik. Kemudian untuk singkatan yang terdiri dari 2 huruf yang lazim digunakan pada dokumen dan surat menyurat, itu misalnya ini diikuti oleh tanda titik di setiap hurufnya. Misalnya A.N atas nama, D.A dengan alamat. Kemudian singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan alamat itu dapat ditulis dengan 2 huruf atau lebih dan diakhiri tanda titik. Misalnya GD titik, ini untuk gedung, JL titik untuk Jalan Rawamangun. Angka dan bilangan. Bilangan pada teks dapat dinyatakan dengan satu kata, ditulis dengan huruf, kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya mereka menonton drama itu 3, ternyata ini seperti ini ya teman-teman. 3 kali langsung ditulis aja pakai huruf. Tapi kalau misalnya bentuknya perincian, di antara 72 anggota yang hadir, 52 setuju, 15 tidak setuju, 5 orang abstain. Nah ini ternyata langsung aja pakai angka. Kemudian angka digunakan untuk menyatakan yang pertama ukuran, seperti panjang, berat, luas, isi, waktu. Serta yang kedua nilai, seperti nilai uang persentase.
Ini langsung tulis angka aja, 0,55. Bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri dari satu kata didahului kata seperti sebanyak, sejumlah, sebesar, atau diubah susunan kalimatnya. Misalnya, karena ini pakai kata sebanyak, jadi di sini langsung bisa pakai angka. Kemudian angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Jadi sebagian dengan bilangan, sebagian dengan angka ya. Misalnya 500.000 dosis 500, ininya di spelling ribu. Selanjutnya untuk angka digunakan dari bagian alamat. Ini misalnya Jalan Kartika 1 Romawi nomor 15, langsung ditulis angka. Angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau bagian kitab suci, misalnya bab 2 pasal 3 halaman 13. Ini bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini surat Al-Alaq, ini surat ke-96 ayat 1. Ini langsung ditulis angka. Penulisan berikut dengan huruf seperti dalam peraturan perundang-undangan akta kwitansi dilakukan secara berikut, misalnya 12 pakai dalam kurung 12, kemudian bilangan pecahan diikuti dengan per yang dilekatkan pada bilangan penyebut yang mengikutinya, tengah atau 1/2. Kemudian penulisan bilangan tingkat menggunakan angka Romawi gabungan awalan ke angka Arab atau huruf dapat berupa abad 7 pakai Romawi, ke-7 pakai ke strip 7 atau ke-7 di spelling. Penulisan angka dan akhiran an pakai strip ya, dirangkaikan dengan kata hubung strip. Ini 5 lembar uang 500. Ini 5.000 strip an. Kemudian bilangan seperti dalam peraturan perundang-undangan akta kwitansi dapat ditulis dengan angka diikuti dengan huruf. Misalnya, setiap orang menyebarkan mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2. Ini pakai penulisan model untuk peraturan ya. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1. Ini ditulis dalam huruf juga, pakai kurung. Tahun dipidana dengan denda paling banyak 200 juta, pakai dalam kurung 200 juta rupiah. Nah, yang terakhir ini ada kata serapan. Di dalam perkembangan bahasa Indonesia, kita ada menyerap unsur dari berbagai bahasa. Bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, maupun bahasa asing. Bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan di dalam bahasa Indonesia ini dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, kelompok yang memang tidak diserap ke dalam bahasa Indonesia, jadi ditampilkan masih dengan bahasa aslinya. Misalnya force de jure, de facto, de jure, dan explanation de el home, la el home, par el home. Nah ini pakai di italik ya, karena ini masih bahasa asing. Unsur-unsur itu digunakan dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi penulisan dan lafaznya masih mengikuti cara asing. Seperti ketika kita menulis dengan cyber security, itu memang banyak banget istilah asing yang nggak mudah untuk diterjemahkan. Jadi it's okay kalau misalnya masih menggunakan istilah aslinya, tapi dengan di italik ya. Kemudian kelompok kedua ini adalah bahasa sumber yang penulisan pelafalannya ini disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam bahasa ini, penyerapan ini diupayakan agar ejaannya berubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih bisa dibandingkan dengan bentuk asalnya. Jadi sebetulnya untuk merumuskan kata serapan ini sebetulnya ketentuannya ada banyak banget. Nanti bisa di-share ya untuk
melihat ketentuan bahasa Indonesianya, ejaan yang disempurnakan ini. Tapi kalau untuk teman-teman, kayaknya nggak usah dipahamin deh, karena banyak banget jujur kata serapannya. Dan kalau misalnya kita pahamin itu mungkin kalau kita nanti jadi guru bahasa Indonesia aja kali ya. Nah, untuk mempermudah, teman-teman bisa cek aja di laman web, yaitu di kbbi.kemendikbud.go.id. Ini adalah kamus online. Di sini kita bisa melihat kata-kata yang sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau dia ada di daftar, artinya istilah-istilah yang kita cari itu yang dalam bahasa Inggris yang kita taunya ya. Itu ternyata sudah ada di daftar, berarti itu adalah udah jadi kata serapan. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk kamus online ini, teman-teman juga harus memahami bahwa untuk sekarang memang kamus online itu ada banyak ya di internet. Tapi karena kita acuannya adalah dari Kemendikbud selaku apa ya, pembina untuk masalah bahasa Indonesia ini, jadi kita ngacunya yang ke KBBI aja ya, teman-teman, jangan yang kemana-mana. Oke, saya punya saran untuk penulisan blog ilmiah. Nah, membuat blog ilmiah itu merupakan perpaduan dari penulisan populer dan karya tulis ilmiah, sehingga harus dibuat semenarik mungkin tapi tidak mengurangi unsur keilmiahannya. Kemudian, ketentuan bahasa Indonesia itu harus menjadi perhatian dalam penulisan blog, karena tulisan yang memenuhi ketentuan bahasa Indonesia yang baik akan memberikan kesan yang profesional penulis dalam membuat karya tulisan. Kemudian, lakukan proofreading oleh orang lain sebelum melakukan publikasi. Ini saran ya, kalau kita kerjanya teamwork. Tapi kalau kerjanya sendiri, it's okay. Ambil jeda aja, setelah itu review kembali dengan membaca read aloud. Hal ini penting untuk mengurangi kesalahan dalam penulisan. Kira-kira itu, ini ada beberapa sumber. Saya dapat peraturan dari LAN tentang penulisan karya ilmiah bagi analis kebijakan, kemudian pedoman penulisan karya ilmiah. Ini dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dan The Writing Process. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Kita mungkin lanjut sharing ya. Ada yang mau nanya? Link presensi ada. Sebentar ya. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau nanya? Oke, ini dari pertanyaan dari Ferry Ananda Febian. Selain kemampuan menulis, apakah SEO juga penting untuk dikuasai? Jika penting, belajar SEO dimulai dari mana ya, Bu, dalam penulisan ilmiah? Search engine optimization. Kalau ngomong search engine optimization, itu sebetulnya ada beberapa kaidah ya. Di antaranya adalah menambah keyword. Tahu saya menambah keyword dan juga membuat sebuah meta description dari blog yang kita buat, sehingga nanti di search engine itu ketika orang nge-search dan query kita dan si tulisan kita masuk di dalam query itu, metadata itu yang akan membantu orang untuk ngeklik penasaran, kira-kira seperti itu. Jadi di dalam search engine optimization itu mungkin akan ada perulangan-perulangan. Jadi balik lagi ke apa sih tujuan kita dari menulis, keyword apa yang ingin kita jadikan apa ya? Keyword apa yang akan membuat orang banyak ngeklik tulisan kita. Kira-kira itu yang akan menjadi pertimbangan. Misalnya biasanya sih itu akan berkaitan sama tujuan dari penulisan ya. Misalnya saya mau bikin tulisan tentang data center karena saya punya bisnis tentang data center. Maka di situ saya akan bikin tulisan bahwa saya menunjukkan data center itu kriterianya seperti ini, misalnya dari segi ruangan, dari segi bangunan,
Nah, itu ketika saya membuat tulisan tentang data center, otomatis keyword-keyword tentang data center itu harus banyak di dalam tulisan saya. Sehingga nanti ketika ada orang query di Google misalnya, tulisan saya itu akan punya keyword yang sangat banyak, sehingga akan menjadi ke pencarian teratas. Misalnya kayak gitu. Kemudian didukung sama metadata dari si blog tersebut, di mana blog ini tulisan ini membahas tentang bla 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 bla, misalnya kayak gitu. Nah, itu ada kursusnya sih. Kursus SEO, Search Engine Optimization. Oke, sebentar ya, saya mau nyari link absensinya dulu. Oke, gimana teman-teman? Selama ini ada kesulitan nggak untuk menulis? Boleh sharing mungkin? Ini adalah linknya. Kemudian saya mau sharing juga. Mana ya? Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau sharing nggak? Atau sudah? Sudah cukup materinya? Iya, boleh open mic, silahkan. Baik, selamat malam Bu Resti. Iya, Bu, malam. izin bertanya Bu, mungkin pertanyaannya hampir sama kayak Mas Ferry Bu, cuman mungkin lebih ke teknisnya ya Bu ya. Nah, Iya. kalau kita berbicara mengenai blog itu ya nggak luput ya Bu dari konsep SEO. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, apakah ada tips Bu untuk meningkatkan hasil indeks dari pencarian website yang sedang kita build ini, mungkin secara topik pembahasan Bu, yang sedang menarik, atau dari strategi kita dalam membranding sebuah blog atau mempublish sebuah blog di internet nantinya Bu. Itu Oh, oke. pertanyaan ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Hendra. Oke. Ini based on experience ya, karena dulu saya juga seorang blogger. Jadi ketika kita mau punya sebuah tulisan, di mana tulisan kita itu kita harapkan akan muncul di pencarian teratas di Google misalnya kayak gitu. Kita tuh pertama harus riset dulu. Misalnya kita mau ambil judul apa nih? Misalnya bagaimana membangun sebuah data center, misalnya kayak gitu. Nah, coba kita masukkan keyword itu. Misalnya kita sudah, tulisan kita udah publish ya, tapi kita masukkan tulisan yang sama dengan judul tulisan kita. Kemudian ketika kita sudah dapat tuh, nanti kan dapat query-nya banyak ya. Kita pelajari tuh, kira-kira tulisan yang lain itu yang teratas, yang di pencarian itu nomor 1. Kenapa sih dia bisa teratas? Apakah dia karena udah publish-nya udah lama, atau misalnya dia cara penulisannya bagus? Nah, itu kadang-kadang kita bisa amati. Jadi kita modelnya adalah amati, tiru, modifikasi. Jadi terkadang ketika kita sudah membuat sebuah tulisan kan bisa diedit ya. Jangan lupa bahwa sebuah tulisan itu ada fitur edit. Artinya ketika kita sudah publish pun kita bisa review kembali. Kenapa sih tulisan saya view-nya dikit, kemudian kita bisa riset. Jadi kita bisa riset mengamati blog-blog lain yang pencariannya teratas. Terus kita ngamati tuh misalnya layout dia lebih bagus, kemudian misalnya cara dia menuangkannya lebih light, mudah dipahami. Kemudian apakah selanjutnya kalau misalnya kita sudah ngelihat, kira-kira kita punya kesimpulan apa? Kemudian bisa juga kita berkesimpulan, ternyata blog itu tuh dia punya beragam tulisan yang relate ya. Misalnya dia pertama ngomong tentang bagaimana kriteria data center. Kemudian ketika setelah itu dia ada tulisan selanjutnya yang dia masih ngomongnya sama, tapi berdasarkan misalnya ketentuan
tier 3, tier 4. Jadi dia ternyata punya blog yang tulisannya mirip-mirip, tapi dia membahas tentang suatu hal yang spesifik. Nah, semakin spesifik itu biasanya dia akan menang. Kalau teman-teman bikin blog dan teman-teman bikin keywordnya terlalu kesana kemari nggak jelas gitu ya, itu biasanya nggak akan menang, brandingnya nggak dapat. Dan juga di search engine itu karena materinya udah dikit, besoknya bikin tulisan nggak relate lagi dengan tulisan yang awal, yang tadinya ngomong data center, besoknya ngomong network forensik misalnya kayak gitu, itu akan nggak menang. Tapi biasanya tulisan yang masih relate itu dia akan saling ngeling. Jadi ada tulisan yang pertama ngomongin tentang data center. Misalnya setelah itu ada tulisan yang ngebahas tentang data center berdasarkan tier 3, tier 4, tier 1, tier 2. Dan itu mereka saling ngeling. Jadi ketika ngomong tier 3, dia nanti bikin hyperlink dibahas ke blok yang satunya lagi. Blok yang satunya lagi membahas yang kalau mau ngeling ke yang sini. Jadi dia akan saling ngeling. Nah, itu akan menambah menang rate. Jadi lagi-lagi kalau misalnya kita punya sebuah tulisan, pastikan tulisannya spesifik. Kemudian pastikan kita sudah menang dari berbagai tulisan yang sejenis kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita perbaiki lagi, insya Allah itu akan jadi yang juara 1 di query-nya Google untuk konten yang spesifik itu gitu. Makanya saran saya ketika teman-teman udah punya target ya untuk saya harus menang SEO nih, harus SEO friendly nih tulisan saya. Berarti teman-teman harus ngejar banget itu SEO dengan topik yang spesifik. Jadi topiknya jangan sekarang ngebahas itu, besok nulisnya tentang apa lagi, besok nulisnya apa lagi gitu. Itu akan susah untuk menang di query-nya Google. Gitu, Hendra, tips dari saya sih, tapi sebetulnya masih banyak tips lagi. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Kira-kira gimana nih? Kalau teman-teman nulis untuk yang tugas room ada kesulitan nggak? Apa fine-fine aja? Boleh dong jawab di kolom chat. Ada kesulitan? Nggak ada? Oke, kayaknya udah malam ya. Jadinya udah pada ngantuk kali ya. Ya udah teman-teman, kita cukupkan ya untuk materi kayak gini. Oke, aman Bu. Aman ya berarti ya. Sejauh ini aman-aman aja. Nggak ada masalah ya. Oke. Kalau aman berarti apa yang sudah sampaikan mungkin cuma menambah wawasan aja ya untuk peningkatan kualitas teman-teman ke depan. Itu saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Selamat istirahat. Sehat-sehat selalu ya teman-teman. Oke, nanti apa sekarang aja ya materinya di-share. Aku share di mana ya? Sebentar ya. Sebentar saya cari link materinya. Sebentar. Oke, ini teman-teman link materinya ya. Udah di copy? Udah? Oke, sama-sama teman-teman. Udah itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama teman-teman.